Itu lagi tuh. Itu lingkaran setan sih. Lingkaran setan. Bodoh karena memang didasarkan orang-orang bodoh. Itu yang diinginkan memang. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Masya Allah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us today. I'm not alone, I bring you. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mr. Ajis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebentar lagi Kenapa? kita akan menyambut tahun baru Hijriah ya, Mister. Tahun baru Hijriah, betul. Bulan minggu depan ya? Iya, bulan Muharram. Bulan Seperti Muharram. itu, betul, Masya Allah. Tahun baru, harapan baru. Apa yang Resolusi ada di harapan ya. Mr. Ajis Muharram? Iya, lebih sehat sih. Amin, lebih Allahumma sehat. amin. Kemudian lebih semangat bekerjanya Betul. gitu. Lebih positif, Mister. Karena setiap hari ada aja beritanya gitu, Mister ya. Ya kan, ada ini ya Betul, gitu. Pasti betul, teman-teman betul. di Malaysia juga pasti tahu lah apa yang sedang. Teman-teman di Malaysia senantiasa mengikuti perkembangan perkembangan berita kita. yang ada di Indonesia. Betul. Karena mereka merasa tidak membiarkan orang-orang Indonesia itu tidak ingin membiarkan orang Indonesia itu menderita sendiri. At least mereka, the best thing that they can give is bisa berdoa, bisa berharap Iya. untuk sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia. Iya. Mungkin. Jadi kalau ditanya apa resolusi tahun baru Hijriah ini, yang paling penting selain ibadahnya lebih baik, Amin, tapi juga ini Allahumma sih amin. Mister kesadaran menabung sih dan lebih berhemat karena situasi serba tidak pasti gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan diri sendiri dengan segala Exactly. kemampuan dan kapasitas yang kita Exactly. punya gitu. Exactly, menghargai diri sendiri dan jangan lupa kita punya Allah Subhanahu wa Betul. taala. Itu. Senantiasa mendekatkan diri dan Betul. bertawakal ya. Betul. Deep banget. Deep kan? Tapi I've been thinking about it, Mister. Kayak aduh kok nggak udah-udah ya. Almost every single morning I open Instagram. That's pasti also the reason why I don't want to scroll that too much. No. It's I don't want to scroll that It goes much. toxic, ya? It's going to really like irritate my feeling and makes me feel down and like burn out gitu loh, Mister, marah, Paham. kecewa, kemudian anxious. there's nothing that we can do. Exactly. At the end of the day, we are not the one who control. We have already sound our voice gitu, we speak up gitu, tapi at the end of the day we are not the one who take the decisions gitu. Jadi kayak Allah ya sudah deh, kita berbicara juga capek, kita nggak berbicara juga salah gitu. Jadi save the energy for us, itu aja. Exactly. Lelah banget guys, lelah banget. Di salah satu sisi udah terang benderang, kenyataannya memang sudah seperti ini keadaan kita yang ada di Indonesia. Tapi masih seperti kita akan bangkit kalau saya 2 periode gitu ya. Allah ya Rabbi ya Karim. BBM naik juga kayaknya salah hitung, soalnya kan 10 tambah 6, 17. 17. Aku tuh takut kenaikan harga bahan bakar minyak ini, petrol ini, juga karena salah hitung. Itu bukan karena salah hitung menurut aku. Oh, gitu. Karena salah keputusan, salah tindak tanduk. Jadi masa sih Mister? Saya Mister, seorang guru, kita seorang guru sudah menjadi tulang punggung keluarga, harus jadi tulang punggung negara juga Mister. Negara pun harus kita yang menanggung. Siapa yang jalan-jalan, siapa yang menanggung, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Akbar. Nah Mister, jangan sedih, jangan berduka. Kita berkecimpung di dunia pendidikan sudah berapa lama Mister? Yang informal sudah lama, tapi yang formal ini sudah 7 tahun. Masya Allah, informal itu maksudnya gimana? Saya waktu itu melatih choir, Oke, menjadi Masya guru Allah, musik, Masya Allah, guru piano, Masya guru Allah. vokal gitu. Memang passion di bidang Iya, pendidikan. di sekolah musik. Jadi kalau di total tuh sudah sejak 2014 ya. Ada tawaran Mister 12 Ajis. tahun. Yuk, jom kerja di tempat saya tapi bukan sebagai guru, gimana tuh? Untuk seorang Mister Ajis. Aduh, untuk belajar sesuatu yang baru tentunya menarik gitu ya Mister ya, tapi melihat potensi anak-anak Indonesia saat ini gitu ya, kayaknya saya masih tertarik untuk berada di dunia pendidikan deh. Masih banyak PR gitu loh, walaupun saya ngerasa PR itu bahwa apa teman-teman nggak tahu? PR adalah Pekerjaan rumah. tasks ya, assignment, homework gitu ya, that you have to solve. Kayaknya kontribusi saya sekecil apapun masih bisa diperlukan. Betul sekali. Oke, nah Mister, ngomong-ngomong tentang sekolah, seperti kita ketahui tuh Malaysia tuh selalu menginvestasikan segala keuangan mereka di bidang pendidikan.
Bukan untuk masa sekarang pastinya, tapi untuk masa yang akan datang, seperti yang selalu kita bilang. Nah ini Mister, ternyata dari dulu memang seperti itu yang selalu Malaysia lakukan. No matter who the leader is, they gonna keep doing that. Dan you know what Mister, ternyata di Malaysia juga tuh ada sebuah update terbaru yang harus kamu ketahui. Jika kamu sebagai orang tua, kamu tidak menyekolahkan anak kamu, menelantarkan anak kamu, itu kamu akan dikenakan sanksi ataupun denda sebesar 5.000 ringgit Malaysia, which is kali 4.000 berapa? 20 juta rupiah. Iya, kalau tidak menyekolahkan. Yes. Kehadiran ke sekolah adalah kewajiban undang-undang berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Akta 550 dan Surat Perkeliling Ihtisas Bill 14 2002 mengatakan bahwasanya kegagalan ibu bapak adalah tidak menghantarkan anak ke sekolah, membiarkan anak ponteng tanpa sebab musabah adalah tanpa sebab munasabah adalah kesalahan di bawah undang-undang. Wow. Akan kena penalti 5.000 ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Atau kedua-duanya sekali. Ingat, pendidikan rendah adalah hak anak dan tanggung jawab ibu bapak. Kerajaan melalui KPM telah menyediakan kemudahan sepenuhnya, maka tiada alasan untuk anak-anak tidak bersekolah. KPM itu Kementerian Pendidikan Malaysia ya? Yes. Ya. Pesan tegas menyatakan bahwasanya pastikan anak Anda hadir ke sekolah setiap hari. Ponteng tanpa sebab bukan pilihan, ia satu pelanggaran undang-undang. Masya Allah. Wow. Wow, jadi Malaysia melalui pembuat undang-undang, tentunya badan legislatifnya, parlemennya gitu ya, peduli gitu terhadap nasib, sebenarnya peduli terhadap nasib negaranya, exactly. Itu mereka peduli terhadap dirinya sendiri juga gitu. Betul. Akan dipimpin oleh orang seperti apa? Betul, exactly. Jadi mereka tuh berpikir secara holistik gitu, Mister. Kementeriannya tuh saya yakin bukan tentang pendidikan ya, tentang sekolah, pendidikan aja. Kementerian Luar Negeri tentang belajar luar negeri aja. Tapi semua itu tentang negara dan bangsanya, dan semua itu interrelated gitu. Kalau kita berbicara tentang Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM ini, lagi-lagi mereka selalu fokus pada apa yang terjadi di masa depan gitu. Apapun yang mereka lakukan hari ini, apapun yang mereka ambil hari ini gitu, itu adalah pinjaman mereka dari generasi selanjutnya. Itu yang selalu aku perhatikan gitu. Jadi mereka seperti berhutang pada generasi selanjutnya gitu loh, Mister. Sumber daya, apapun gitu ya, natural resources, mereka ambil itu tuh untuk masa depan. Jadi ini bukan semata-mata kalau anak tidak bersekolah, tetapi karena anak tidak bersekolah, apapun yang dibentuk saat ini, apapun yang ditanam saat ini, apapun yang pelajari saat ini, nggak akan ada apa-apanya kalau di masa depan tidak akan ada calon-calon pemimpin yang berkredibilitas tinggi. Betul. Gitu. Dan jika itu terjadi, berarti ibu bapak ikut berkontribusi terhadap kegagalan ini. Jadi oleh karena itu ibu bapak pun akan kena hukuman yang diberikan oleh pemerintah jika mereka melalaikan tugas ini. Apa? Menghantarkan anak ke sekolah. You don't have to think anything. Free sudah. Kenapa KPM berani untuk mengeluarkan peraturan ini? Karena menurut saya pemerintah tuh sudah hadir memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Kemudahan. Betul, kemudahan, kesejahteraan, keamanan, sekuritas itu bukan berarti keamanan dalam hidup ya, tapi maksudnya keuangan gitu, jaminan masa depan gitu, semuanya, kesehatan, semuanya sudah diadakan, semuanya sudah di-provide. Kok kalau masih berani-beraninya sudah disediakan tapi anak tidak bersekolah, ya itu bukan hal yang bertanggung jawab gitu. Jadi pemerintah merasa berhak untuk membuat ini gitu. Betul, Masya Allah. Oke, coba kita lihat, Mister. Did you know that Malaysia built an entire university to help make sure that they could feed themselves? 1, 2, 3. Did you know that Malaysia built an entire university just to make sure that we could feed ourselves? Today we know it as UPM, but when it was founded in 1971, UPM was called University Pertanian Malaysia. Yes, it really worked. Not because Malaysia became fully self-sufficient in food. We still import billions of ringgit worth of food every year. But UPM helped solve a different problem. It produced the people needed to modernize Malaysia's food industry. In the 1970s, Malaysia didn't just need more farms. It needed experts who knew how to make those farms more productive. Because food security isn't just about having land. It's about having the knowledge to get more food out of the land. And the timing was important. Malaysia was a young country trying
started to modernize. Agriculture was one of the biggest sectors in the economy. Millions depended on it for their livelihood. So instead of simply expanding farmland, the government invested in something less visible: knowledge, research, and science. An entire university dedicated to agriculture. And the impact went far beyond food. Many graduates and researchers went on to support industries like palm oil, livestock fisheries, and plantation management. Today, aquaculture supplies a significant amount of the fish that Malaysians eat. And if you think about livestock, without veterinarians and disease control, a single outbreak can wipe out entire herds and disrupt food supplies. And then there's agriculture. Before farmers can grow better crops, somebody has to develop them. All that work usually starts in research centers, laboratories, and universities. So did UPM completely solve Malaysia's food security challenge? No, but it built something arguably more important: the people. Because long-term food security isn't just about producing food, it's about producing the knowledge needed to keep producing food for generations. Beautiful, beautiful. Ini adalah menyelesaikan masalah ke dalam akar-akarnya, Mister. Nggak hanya mikirin buahnya bagaimana, dia pikirin akarnya bagaimana agar nanti dia berbuah lebih indah, agar nanti dia berbuah lebih rindang. Seperti itu, Mister. Ngomongin tentang pertanian, it's not about the result of pertanian aja, tapi menghasilkan pakar-pakar pertanian agar apa? Banyak lagi varietesnya, banyak lagi produksinya, produksinya meningkat, inovasi pangannya sustainable jadinya. Masya Allah. Betul, itu yang dimaksud dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa saya mengutip ayat itu? Karena gini, kebanyakan dari kita itu hanya melihat sesuatu yang ada di depan mata kita, tanpa mau berajin-rajin gitu ya, mau meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam apa yang Tuhan sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tapi seringkali tidak ada secara kulit gitu loh, Mister, tidak ada di permukaan, dan kita harus menggalinya lebih dalam. Nah, ketika kita berbicara tentang pangan gitu ya, Mister ya, food gitu ya, seringkali kita bilang bahwa kalau di Indonesia ada tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul. Ya udahlah, gampang cari makanan di sini gitu ya. Menyepelekan. Semuanya gampang. Pohon rimbun, banyak buahnya, padi di mana-mana, sawah di mana-mana. Take it for granted. Padahal sebenarnya bisa dicari bagaimana kita bisa melahirkan varietas unggul dari jagung gitu. Bisa dengan research dan inovasi, makanya bacalah Iqra gitu kan. Baca terus, udah selesai. Gali lagi. Saya setuju banget dengan kutipan Abang tadi gitu ya, Mister. Ketika orang-orangnya sudah mampu untuk mengkaji kekuatan pangan, kekuatan tanah, dan kekuatan alamnya, akan tercapai yang namanya food sovereignty atau kedaulatan pangan. Sehingga dengan bangsa yang sudah berdaulat secara pangan, mampu feed themselves, itu tidak akan lagi bergantung pada gejolak dolar. Betul. Mau gonjang-ganjing apapun di luar sana, nanti Malaysia akan tetap berdaulat dan berdiri di atas kakinya sendiri. Betul. Karena food sovereignty itu. Dan hal ini juga terjadi tidak hanya di bidang pangan pastinya, tapi di bidang-bidang teknologi, di bidang kesehatan, di bidang kedaulatan, di bidang apapun juga itu mereka melakukan hal yang sama, Mister. Bahwasanya kebutuhan mereka terpenuhi oleh mereka sendiri. Jadi mereka tidak tergantung dengan apa yang ditawarkan oleh pihak-pihak asing. Seperti saat ini ketika mereka boykot, di mana mereka nggak takut, itu mereka sudah banyak IKS mereka tampilin. Seperti itu, Mister. Mereka jagung, mereka ada ayam, mereka ada kopi, mereka cendawan aja bisa jadi duit di Malaysia. Seperti itu, Mister. Dan bisa diekspor. Luar biasa banget, Mister. Dan itu yang terjadi di Malaysia, Mister. So that's why they could feed themselves in any part of their life. Betul. Nah, itu yang terjadi di Malaysia, Mister. Dan aku akan tunjukkan kepada kamu apa yang terjadi di negara kita saat ini berkaitan dengan pendidikan, Mister. Ya. Oke, siap ya? Insyaallah. Nah, Put yourself together. Ya, ada air minum kan? Kayak bakal gimana? Oke, everyone, here we go. 1, 2, 3. Bapak pemerintah kami yang terhormat, lihat ini adalah bangunan dapur MBG yang pengerjaannya selesai dalam hitungan minggu. Di depan dapur MBG ini ada satu bangunan sekolah dasar yang kondisinya sangat memprihatinkan. Lihat dindingnya sudah ada yang jebol. Nama sekolahan ini adalah Sekolah Dasar Negeri 112329 Padang Nabidang. Di Desa Pematang, Kecamatan Nas 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ya, sekolah ini berada di pedalaman Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kita akan lihat dari ujung ke ujung bangunan sekolah dasar ini. Nah, di sini jendela-jendela kacanya sudah banyak pecah dan asbes atasnya sudah pada hancur. Dan kita intip sedikit ke dalam seperti apa. Nah, seperti inilah kondisi di dalam satu ruangan. Kita bergeser kemari, aku kurang tahu ini ruangan apa, tapi seperti inilah kondisinya. Gimana Lihat sih, di atas.
Sengnya sudah jebol, kalau hujan turun sudah pasti airnya langsung ke bawah. Dan lihatlah itu, sengnya sudah hampir copot. Sekarang kita akan masuk ke ruangan kelas 3. Nah, seperti inilah kondisi di dalam satu ruangan kelas 3. Lantai bawahnya sudah pada hancur. Aku nggak tahu kalau muridnya buka sepatu atau lepas sepatu, bisa-bisa kakinya tersandung lubang-lubang yang ada di lantai kelas 3 ini. Sekarang kita bergeser lagi ke satu ruangan. Lihatlah, kursi gurunya, bangku gurunya sudah hampir lepas ya. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati: meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Labuan Batu Utara, berbasiskan pada pendidikan dan pelatihan formal maupun non-formal. Nah, seperti inilah visi misi dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Oke, sekarang kita menuju ke ruangan terakhir, ke kelas terakhir yang ada di sekolah dasar ini. Pintunya pun sudah nggak ada, tapi sepertinya ini sudah nggak digunakan. Mungkin karena kondisinya yang kurang layak, seperti inilah ya. Nah, ini dinding yang jebol tadi. Ini dinding yang jebol tadi, dan bangunan dapur MBG itu di seberang sana. Seperti inilah kondisi sekolah dasar yang ada di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kecamatan Nas 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang sudah minta perbaikan dan sudah minta perhatian. Terima kasih, segini aja dulu infoku. Wassalamualaikum. They can build the dapur MBG very quick. It just like weeks, and it's beautiful, standing beautifully, very proper. But take a look at the school. They don't even try to fix the school. Across the dapur MBG. They don't even try to fix the school. Their focus is on the MBG, which actually the main purpose of having MBG is for just education. How could they have the proper education if the situation is like this, Mister? Apa yang ada di benak pemimpin kita? Fokusnya kemana? Berarti fokusnya nggak ke pendidikan. Nggak fokus sih lebih tepatnya. Ada hal lain yang dikejar aja gitu. Ada hal yang dikejar. Sangat obvious, sangat Ini nyata. jelas. Mau pembelaan apa lagi Iya, gitu loh. Betul. I cannot, I'm speechless. I mean, itu tadi kamu benar sekali menyampaikan bahwa MBG ini, the free nutritious food for students, ini adalah untuk anak-anak meningkatkan IQ-nya, kapasitasnya dalam berpikir gitu ya, meningkat gitu kan, ujung-ujungnya untuk pendidikan yang lebih baik gitu. Tapi bangunan fisik sekolahnya tempat mereka belajar, tempat mereka beraktivitas, tempat mereka berdiskusi, bermain bersama teman-teman. Lantainya aja nggak aman untuk diduduki, atapnya pun bocor. Kalau ada angin bagaimana, kalau ada hewan masuk bagaimana, itu sudah nggak paham sih apa yang sebenarnya sedang dilakukan gitu loh. Sama aku juga nggak paham gitu. Aku nggak paham. Nggak ada gini, nggak ada hal positif yang bisa dilihat. Aku relate. Aku nggak bisa relate. Aku dari tadi berusaha mungkin apa ya gitu loh. Apa gitu. Karena gini, mungkin untuk pembangunan sekolah, aku tadi mikirnya gitu ya. Mungkin untuk pembangunan sekolah adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi MBG ini adalah BGN, misalkan Badan Gizi Nasional yang mendirikan, atau para investor. Sekolah kan punya Kementerian Pendidikan. Lah, terus aku bertanya, menjawab dengan diri sendiri gitu ya. Aku bilang, loh, ya kan pemerintah bisa saling bicara dong, bisa saling ngomong dong, bisa saling ngobrol dong. Ini kan pemerintah nggak sendiri-sendiri kan, bukan sedang lagi pamer-pameran program siapa yang paling jalan kan, bukan lagi pengen kasih tahu presiden bahwa program BGN lebih baik daripada Kementerian Pendidikan kan, tidak kan? Ini semua orientasinya adalah pada rakyat kan, pada kemajuan bangsa kan, bukan lagi kasih tahu ke orang lain bahwa saya selama menjadi kepala Badan Gizi Nasional prestasi saya baik gitu. Bukan lagi begitu kan? Itu loh, jadi bingung, nggak ngobrol apa ya gitu. Menteri sebanyak itu, wakil menteri sebanyak itu. Menteri luar negeri aja wakil menterinya 3, Mister. Astagfirullah. Ya. Kemarin Badan Gizi Nasional kepalanya 1, wakilnya 3. Astagfirullahaladzim.
nggak ngerti gitu. Udah ada wakil menteri, ada dirjen lagi ngurusin ini itu gitu loh, Mister. Rapat kabinet saban kapan hari diomongin gitu loh. Mau apa? Ini lagi menunjukkan, aduh, sorry. Ya, sangat mengecewakan sekali melihat ini. Katanya adalah fokus ke pendidikan, adanya MBG ini adalah untuk menunjang ke pendidikan. Gimana caranya menunjang ke pendidikan jika sekolahnya seperti itu? Ketika panas matahari menyengat, anak-anak akan kepanasan. Ketika hujan deras turun, anak-anak akan kehujanan. How could they learn in a good situation and condition? Lantai seperti itu, jendela tidak ada kacanya gitu, Mister. Fokusnya aku nggak tahu. Aku bingung sih, maksudnya kayak kenapa sih takut rakyat pintar ya? Kenapa takut rakyat pintar? Ketika mereka pintar, mereka jadi bersuara, mereka jadi punya akses untuk berbicara dengan data dan informasi yang kredibel. Terus instead of mendirikan sekolah yang baik dan pendidikan yang baik gitu, jadi mereka tetap dikasih makan aja, udah makan aja gitu ya. Sehingga ketika once itu di stop gitu ya, mereka jadi jangan stop, kami suka dapat makanan gratis gitu. Fokusnya rakyat jadi berubah gitu, dapat pendidikan baik, berkualitas, gratis, malah jadi nyari makan bergizi gratis ini gitu, yang nggak tahu deh bergizinya beneran nggak gitu, makanan gratis doang. Betul. Selama ini banyak yang keracunan juga kan. Iya betul, dan look at our generations right now gitu, Mister, mereka bisa menghafal lagu-lagu Korea bla 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 bla, tapi ketika ditanya 2 tambah 2 tambah 3 aja mereka nggak bisa jawab. Ibu kota daripada Jawa Barat tempat mereka tinggal aja mereka nggak bisa jawab. Sebutkan 3 nama kota di daerah mereka sendiri aja mereka nggak bisa jawab. Tapi ketika mereka diminta untuk hafal lagu Korea misalnya bisa, suruh joget-joget Korea mereka bisa, Mister. Apa itu yang diinginkan oleh negara? Jadi salah sasaran gitu. Jika anak-anak diberikan paparan edukasi yang baik, maka mereka tidak akan seperti ini. Karena pemerintah sudah salah fokus kepada kita. Bukan lagi fokusnya ke pendidikan yang berkualitas, tapi kepada makanan yang berkualitas. Dan you know what, Mister? Jadi dengan adanya MBG ini, guru-guru di sekolah mendapatkan tugas baru, you know. Dia harus apa? Dia harus menghitung berapa tray yang datang, berapa tray yang hilang. Ya Allah. Mereka harus mendata lagi apa yang kurang anaknya. Iya Kak, tugas baru untuk guru-guru yang ada di pelosok yang gajinya pun tidak pernah mereka pikirkan. Guru-guru sudah sibuk itu sekarang jadinya. Oke, traynya hilang 1, dikomplain di dapur. Oke, tray, carilah traynya. Makanannya begini, kurang ini, kena itu, sibuklah menghitung, mengembalikan, menyusun dan segala sesuatu. Menurut saya ini adalah program, saya percaya MBG itu baik, Mister. MBG itu udah diterapkan di mana-mana. Yes, bahkan di ya, Malaysia pun ada namanya MBG, tapi bukan di nama MBG gitu kan. Dengan MBG cita-citanya adalah perekonomian jadi berputar hanya di dalam negara kita. Petani diuntungkan gitu ya, kemudian nelayan diuntungkan, membuka lapangan kerja yang lebih luas, orang-orang jadi bekerja di SPPG gitu. Belum 2 tahun sudah dikorupsi sama exactly. kapal MBG. Itu dia. Tuh dah. Jadi lingkaran setan yang ada di situ, loh. Misalnya karena duitnya deras. Itulah maksud saya gini. Dalam memprakarsai sebuah program pemerintah ada baiknya, apalagi Indonesia sangatlah majemuk, luas, harus di research dulu gitu loh, Mister. Jangan langsung MBG jebret gitu. Iya, ada piloting program atau piloting schoolnya dulu. Menurut saya 5 tahun pun terlalu terburu-buru untuk Indonesia yang very kompleks gitu, Mister. Tidak bisa langsung jebret MBG langsung gitu. Apa sih yang dikejar, Pak? Apa karena my time is only 5 years, so I have to create a very dia monumental meramalkan program. dirinya sendiri bahwasanya ketika dia 2 periode Indonesia akan bangkit. Dukun. Dukun dia. Kok meramal kerjaannya ngapain? Makanya aku bilang gak usah jadi presiden, kamu jadi peramal aja. Presiden apa sih, Mister? Nggak tahu, heran deh gue, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kan? Sekarang gini, Mister, aku mau nanya sama kamu deh. Iya, silakan. Apa sih yang membuat kamu mencintai negara ini? Negara kita, Indonesia. Oke. I was born here, 1. Exactly. I was born here. Of course. And it's my responsibility
to build this with anything that I have. I just want to see that we can live in a better place, better situations, better conditions. So you still have faith. I still have faith. Di optimism itu ya. I still have Be faith. optimistic. If this man is replaced, Okay. I say it frontally, yeah. If this man truthfully is the man is replaced, We're gonna be fine. whoever, because saat ini semua orang Indonesia terluka, Mister. Iya. Semua orang Indonesia terluka. Masa perasaannya tidak acknowledge gitu ya. Batinnya terluka, hatinya terluka, perasaannya semua. Jadi dengan harapan ketika this man is replaced, kita memiliki harapan yang sama dan memiliki pola pikir yang sama. Jangan make the same mistake. Pilih pemimpin bukan hanya karena kepopuleran, bukan karena dia bisa joget, bukan karena dia gemoy, bukan karena dia ini itu. Pilihlah pemimpin yang memiliki visi, memiliki misi yang kita sudah tahu latar belakangnya seperti apa. Kita belajar dari kesalahan besar yang sangat mahal yang harus kita tanggung saat ini. Kamu maunya kapan this His Excellency replaced? Rakyat Indonesia sudah tidak. Karena kalau tahun ini diganti ya wakil presiden yang sekarang jadi presiden berarti kan sama aja. Iya nggak sih? Yeah, you have to be patient. I mean like, ini kan satu kesalahan nggak bisa dibuang dua-duanya gitu. So aku sih nggak bisa ya. So aku ya, please correct me if I'm wrong. Iya, Soeharto Kalau turun, impeachment, Habibie. ya impeachment Gus Soeharto Dur turun. di impeach kan, Megawati, Ibu Mega naik. Gitu. Soeharto turun, Habibie naik. Gitu. La ilaha illallah. That's the thing. Apa Atau bundanya? Bunda tuh maksudnya ya banyak Iya, bunda. menteri perempuan, Iya, kepala BGN Bu Nani gitu kan, yang baru saja dilantik susah ya Mister ya. Ini berapa lama lagi sih dia? sampai 3 tahun ke depan 2029. Pantesan ada ramalan 2030 Indonesia udah nggak ada. Oh gitu. Ada ramalan itu Mister 2030 there's no longer Indonesia. Oh. Lelah kayaknya nih provinsi-provinsi ini ya dengerin kata orang-orang itu. Yalah stand by themselves mungkin lah ya. Lu takut? Takut. Yang menjadikan Indonesia kan itu Itu ya. Indonesia ya dis kesatuan. Unity. Ya. Jangan. Maksud aku tuh gini loh, kalau memangnya fokusnya kepada pendidikan, ingin like, aduh negara samping sudah jelas Mister. Sudah contohnya mereka sudah menjalankan MBG udah lebih lama daripada kita, udah lebih awal daripada kita. Kau baru tahu loh ada MBG? Ada, tapi dong kita nanti kita react ya. Namanya tuh ada gitu, 3 huruf juga gitu. Apa gitu. Ada M-nya juga sih gitu. Kemudian mereka totalitas kepada pendidikan gitu loh. Sudah jelas hasilnya negara tetangga, kenapa we don't apply? Gitu loh. Mereka sudah melakukan MBG dari zaman dulu, mereka sudah memiliki LRT, MRT dari mereka lebih awal. Just Kita learn and bisa duplicate, belajar ya. daripada mereka. Imitate. We don't have to do the same mistake that they did. Just do the good part. And then done. Simsalabim. Jadi gitu loh misalnya. Ada keberuntungan ketika kita belajar di negara tetangga sudah sepak terjangnya sudah ada dan berhasil gitu loh Mister. Hasilnya sudah ada, kita jadi nggak usah coba-coba lagi cara-cara formula kan, udah ikutin dia. Walaupun ada kekurangan, perbaiki di tempat kita gitu, improve lebih baik lagi gitu loh maksud aku. Gitu loh Mister. Ujungnya akan kemana ya kira-kira? Business doing. Nggak, maksudnya akan sampai kapan? Sampai kapan? It's getting worse. It's getting worse every day. Every day it's getting worse. I slightly cannot see the light gitu loh, kayak Iya. sampai kapan masih ya? lama, itu masih 3 tahun. Allah Akbar. Aku mau gini sih, apa ya, mau kasih tahu sih buat teman-teman gitu ya, pemilih nanti di tahun 2029 menyambung Mr. Sasra gitu. Stop giving your vote gitu based on the sense of possibility. Mau coba kan militer, gimana kalau negara kita dipimpin militer? Mau coba kan orang kaya, gimana kalau stop?
please judge and score based on what you are seeing on that day. Itu aja, nggak usah possibility gitu, sense of possibility, probability. Oh nanti dia begini karena dia kaya dia nggak akan korupsi, karena dia kaya dia nggak akan korupsi, karena dia militer dia akan tegas. Perhatikan rakyat, rakyat oriented. Stop ngelihat possibility, lihat. Do you want to be led by such a person that is goyang-goyang and gemoy on the stage in front of 100,000 people? Just question. Yeah. Tapi aku sih ya my bad mungkin aku masih sangat pesimis loh. They know the formula. Amplop. Those people got nothing in their brain. When they get envelope, satu hari sebelum pemilu, everything change. Itu lagi tuh. Itu lingkaran setan sih. Lingkaran setan. Bodoh, karena memang didasarkan orang-orang bodoh. Itu yang diinginkan memang gitu loh. Karena memang orang pintar Indonesia itu sedikit dan orang-orang bodohnya banyak gitu loh. Jadi sengaja dibodohkan sehingga apapun yang terjadi, mereka narik simpatik daripada duit, amplop, kesedihan, gemoy-gemoy, dan terjadilah sekarang. They know the formula, begitu. And it's not only about the leader, it's also the people. Yeah, the people. Yeah. Ikan busuk dari kepalanya, berarti emang sudah busuk semua. Lihatlah sekarang kepalanya kayak gimana. Ya Allah, tolong. Bagus kepalanya, kan goyang. Ya udah tolong. Oke guys, terima kasih sudah mendengar curhat kami hari ini. Panjang ya guys. Ini pusing saya sebenarnya, ini gimana ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mohon maaf ini curhatan kami. Jangan bosan-bosan, jangan sering untuk mendoakan kami guys. Semoga ini akan ada ujungnya. Amin. There will be a beautiful rainbow after hurricane. Amin. Itu aja yang kami harapkan. The show to pass. Iya, Tapi ITE-nya nggak tahu kapan ya. Intinya gini aja ya, kita do our best, kita masih punya Allah, kita bisa berdoa dan angkat tangan kepada Allah. Itu aja yang bisa kita pegang saat ini. Okay guys, that's all from us. Hopefully that you find this video good, and forget thumbs up, and if you're new to this channel, please also subscribe. Let's go from us in Indonesia, everyone. Bye everyone. Congratulations Malaysia. Well done. Bye. Assalamualaikum.